Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar sobat takwa sekalian? Alhamdulillah nih kita hari ini kita podcastan lagi nih, podcast Zona dan Takwa. Nah, tema kali ini spesial banget, Special Women Days. Temanya itu Kartini masa kini dalam membangun peradaban Islam, Masya Allah ya. Dan pastinya nih dengan narasumber yang luar biasa. Sudah hadir di depan kita nih narasumber yang sangat luar biasa, dan pastinya nanti bakal terutama nih sobat takwa yang muslimah akan banyak menginspirasi. Nah, kita perkenalan dulu, dari samping saya sudah ada Umi Evi. Umi Evi, boleh sedikit sebelum kita mulai nih, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perkenalan dulu nih, kan mungkin belum ada yang tahu nih Umi Evi ini siapa sih. Nah, Umi Evi boleh nggak sedikit diceritakan profilnya sedikit, nama, tinggal di mana dan lain sebagainya. Silakan. Baik, terima kasih Kak Nisa waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang bisa hadir di Takwa ini. Saya baru pertama kali ya Kak Nisa ya, masih agak-agak maafin ya kalau misalkan agak salah ya. Baik, nama saya Evi Rianti. Saya tinggal nggak jauh dari sini di Rawabebek, RT 4 RW 12 nomor 20. Nggak jauh dari sini. Nggak jauh, dekat ya. Iya. Sini regensi juga ya. Iya. Baik, apalagi yang mau ditanya? Mungkin usia, umur. Oh iya. Kayaknya 17 tahun nih. 17 tahun apa dibalik nih? lewat sedikit. Baik, nggak, semangatnya masih 17 tahun, tapi usia saya alhamdulillah sekarang sudah mendekati 48 tahun. Nah, kebetulan saya sudah punya anak 4, udah besar-besar sekarang. Alhamdulillah, udah tenang ya Umi. Besar-besar. Yang pertama itu udah masih tahap akhir di UNJ, skripsi, sedang skripsi, perempuan. Yang kedua di Unsika, baru masuk mau semester 3. Yang ketiga, alhamdulillah nih kemarin ikut SNMPTN, lolos di UGM, alhamdulillah. Kampus impian ya, kampus impian nih. Alhamdulillah. Terus yang keempat masih SMP kelas 2 gitu. Iya, laki-laki. Jadi 2 perempuan, 2 laki-laki. Masya Allah. Tuh. Sebetulnya anaknya 4, tapi kebetulan saya ngasuh saudara kandung yang Down syndrome, 2 laki-laki. Kebetulan orang tua saya udah nggak ada, jadi amanah itu sampai sama saya, insya Allah jadi anak saya juga. Masya Allah Umi ya. Umi, kesibukannya sekarang lagi apa aja nih Umi? Kalau saya kebetulan sekarang jadi ketua RT di sana, diamanahin jadi ketua RT. Dulu sih sebelum ketua RT masih di bidang sosial di RW. Udah lama, udah berapa periode ya. Amanah ya, amanah. Sebelumnya juga jadi sekretaris RT, baru sekarang diamanahin jadi RT. Sebetulnya kalau di kampung itu kan perempuan jadi RT itu agak gimana, riskan gitu ya, agak-agak susah gitu. Tapi walau alam ya, mereka ngamanahin saya jadi RT sekarang. Terus yang lebih tenarnya sih sekarang saya tukang mandiin jenazah. Oh, iya, saya mandiin jenazah. Sangat mulia banget ya. 24 jam insya Allah saya mandiin jenazah. Sekarang orang lebih kenal saya di Kota Baru itu pemandi jenazah gitu. Tambah lagi saya masih aktif di Yayasan Baiti Janati Bekasi, masih jadi ketua, masih diamanahin jadi ketua juga. Terus ya jadi konselor keluarga juga, ada konsultasi keluarga juga. Saya biasanya orang itu biasanya perempuan sih yang banyak datang, suka konsultasi tentang keluarganya, tentang masalah macam-macam deh pokoknya, urusan seputar keluarga gitu. Terus ya itu paling utama ya keluarga yang saya utamain. Umi tadi sempat sebutkan ya, Umi itu berkecimpung di mengenai pemusaran jenazah di Janais ya Umi ya. Iya. Kemudian juga Umi sekarang mengurus di Yayasan Baiti Janati ya. Iya. Nah Umi, itu kan
pemulasaran jenazah gitu ya Umi. Kayak itu kan pekerjaan yang mungkin agak berat ya untuk beberapa orang itu ya. Gimana Umi awal mulanya ya untuk kenapa nih kok ingin membantu ya membandikan jenazah sampai mengkafani kayak gitu. Baik, saya itu dulu sebelumnya sih enggak, Janais ini masih baru ya, saya masuk ke Janais masih baru, tapi memang begitulah cara Allah memudahkan saya gitu. Di tahun 2008 dulu awalnya ya, saya tuh orang yang paling takut banget sama jenazah waktu itu. Cuma gini, saya juga pernah muda gitu, ada pernah masa-masa saya melalui hal-hal yang buruk sebagai anak muda waktu itu ya. Terus saya banyak belajar apa sih yang bisa menghapus dosa gitu ya, paling enggak lebih cepat gitu menghapusnya. Ternyata banyak saya baca mandi jenazah itu kalau kita ikhlas, kita bisa menjaga aib dari jenazah, insya Allah itu bisa menghapuskan dosa dan kita bisa kembali seperti bayi lagi gitu. Tambah lagi saya punya semangat gini, saya tuh penakut banget loh sama jenazah gitu ya. Gimana nih cara ngelawannya? Ternyata kita harus benar-benar berhadapan sama jenazah. Kalau kita mau benar-benar, tambah lagi, saya sering lihat di kampung itu kalau mau memandikan jenazah itu biayanya luar biasa. Jadi saya kadang-kadang kalau lihat ini ada orang nggak mampu, tapi dia harus mengeluarkan banyak uang untuk mengurus jenazah keluarganya. Jadi punya semangat itu, gimana caranya saya itu bisa bantu mereka gitu dengan kemampuan yang saya punya gitu. Nah mulailah saya mandiri, biasanya dengan teman-teman nih, teman biasa support aja sama saya, support dana biasanya. Saya kan biasanya bantu kain kafannya ya, memandikan itu kita gratis, saya nggak minta biaya. Terus kain kafan, saya sama teman-teman nih, yuk siapa yang punya dana nih, ada keluarga nggak mampu, nanti mereka bantu untuk kain kafan. Pernah juga yang sampai nggak bisa itu buat dana tanah pemakaman karena memang biayanya ya. Nah itu juga saya cari teman-teman donatur aja. Saya nanya teman-teman, ada yang mau nggak dibantu, ada keluarga yang nggak mampu buat pemakaman. Alhamdulillah Allah memudahkan saya lah teman-teman gitu ya. Nah kemarin ketemulah sama Janais itu di tahun 2019 akhir. 2019. Kebetulan ada relawannya yang memang ada di RW 12 juga. Kebetulan beliau juga pengurus di salah satu RT gitu kan di RW 12 itu. Nah, kita pernah rapat, terus saya pernah menawarkan diri. Nanti kalau misalkan ada warga yang butuh bantuan untuk memandikan, saya siap bantu. Langsung dia jawab, "Bu, gabung yuk sama Janais gitu, menyiapkan kain kafan gitu." Walau lebih mudah, alhamdulillah lebih mudah. Saya dapat kain kafan lebih mudah, ambulan lebih mudah saya dapat gitu ya, alhamdulillah. Sampai sekarang saya punya tim itu ada sekitar 38 orang, laki-laki dan perempuan. Kita semua nggak berbayar dan memang gratis semuanya, insya Allah buat bantu mereka. Amin, insya Allah, amin. Umi dan teman-teman ya. Amin, insya Allah. Semoga istiqomah ya kami saya. Kemudian Umi, tadi Umi juga di Yayasan Baiti Janati. Iya. Itu yayasan yang bergerak di bidang apa? Iya, karena memang saya sama teman-teman itu senang sosial, berkecimpung di kegiatan sosial. Jadi kita bentuk yayasan itu di bidang sosial juga pendidikan, utamanya pendidikan agama ya. Kita ngajarin ibu-ibu muda, anak-anak remaja, anak-anak, orang tua juga ngaji gratis gitu. Terus bantu juga biaya pendidikan buat anak-anak yang memang tidak mampu gitu. Sama biasanya Jumat Berkah yang masih sampai hari ini kita masih terus berjalan. Itu ya Umi ya, Masya Allah. Banyak kegiatan yang Umi lakuin nih sehari-hari yang bisa membantu agamanya Allah gitu ya. Insya Allah. Yang semoga istiqomah ya Umi. Amin, insya Allah. Dan bisa menginspirasi nih sobat takwa semua nih. Nah kemudian ya Umi, kita kembali ke tema ya Umi. Sekarang sebenarnya seorang, artinya apa ya, kita seorang muslimah gitu ya Umi. Artinya seorang muslimah ini punya peranan penting dalam memajukan peradaban Islam. Sebenarnya salah satunya yang tadi yang Umi lakukan kegiatan sehari-hari kan juga salah satunya nih itu untuk memajukan peradaban Islam gitu ya Umi. Nah
di sini juga di Islam sendiri kan juga Allah sangat memuliakan seorang wanita ya Umi ya. Apa namanya, maka dari itu apa namanya, seorang muslimah itu kan juga seorang istri ya Umi, seorang ibu. Kemudian apa namanya, dan di situ ibu itu kan adalah madrasah pertama ya untuk anak-anaknya. Kemudian apa namanya, ibu sebagai seorang ibu ya Umi, itu ada nggak sih kan pasti ketika kita mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang soleh dan soleha gitu, yang pastinya akan membantu atau menciptakan peradaban Islam yang lebih baik gitu ya Umi. Dari Umi sendiri ada nggak sih Umi tips atau cara mendidik anak-anak gitu di rumah supaya menjadi generasi yang soleh dan solehah, yang kemudian nanti kalau mereka akan menjadi apa namanya, pionir-pionir nih Umi untuk menciptakan, memajukan peradaban Islam yang lebih baik gitu Umi. Baik, itu baiknya ya kalau mau memperkenalkan agama kepada anak-anak kita itu diawali dari ketika kita mengandung mereka gitu. Kita perdengarkan ayat-ayat Allah supaya dia terbiasa mendengar ayat-ayat Allah gitu ya. Kemudian kita memperkenalkan siapa Tuhan mereka. Kita perkenalkan Allah, kita perkenalkan Rasulnya, kita perkenalkan kitab Allah, kita mengajarkan puasa, mengajarkan berbuat baik, bagaimana akhlak yang baik kepada orang lain, dan yang paling utama adalah kita tidak hanya mengajarkan, tapi juga mencontohkan. Itu yang terbaik buat anak-anak. Iya, jangan sampai kita menyuruh mereka ke masjid atau menyuruh anak yang perempuan memakai menutup auratnya, tapi kita sendiri nggak mau mencontohkan gitu ya, karena mereka itu melihat kita. Saya sekarang begitu ya, anak-anak itu ketika saya memandikan jenazah, anak-anak tuh tergerak sendiri gitu. Mah, aku mau dong. Anak yang nomor 2 ya, gitu. Aku mau dong ikut mandiin jenazah. Kaget saya. Beneran nih Mas Sisi mau mandiin jenazah gitu ya? Pasti kalau ya gak mudah ya. Iya. Apa namanya? Jelas. Pengen ikut ngeliat jenazah gitu ya. Itu salah satunya. Terus kalau misalkan kita kepengen anak kita senang membaca, kita contohkan, kita senang membaca juga gitu kan. Kita ingin dia baik kepada orang lain, punya akhlak yang baik, itu juga harus contohkan gitu. Misalkan kita senang berbagi sama tetangga, terus kita bagaimana berakhlak baik dengan tetangga atau dengan orang lain gitu. Itu. Oh, baik Umi. Nah, artinya apa, kita benar-benar mendidik anak itu benar-benar dari dalam kandungan ya. Iya. Gitu. Apa namanya, seperti mungkin membacakan Al-Quran, iya. Kemudian kita juga mulai memperkenalkan siapa Tuhan kita ketika bahkan masih ketauhidan bayi, ya, iya, ketauhidan. gitu, Rasul kita siapa, apa Rasulullah dan lain sebagainya. Artinya berarti apa namanya, ternyata apa ya, ilmu mungkin kalau sekarang bahasa ilmu parenting ya, parenting nih kayak berarti itu penting banget ya, gitu kayak bagaimana caranya apapun yang kita suruh untuk anak, yang kita lakukan untuk anak, baliknya ke Al-Quran dan Sunnah. Betul, gitu, dan baliknya ke agama gitu. Betul, ya. Kan. Betul. Makanya akhirnya dengan kalau kita, insya Allah kalau kita mendidik anak-anak kita dengan baik, dengan yang pastinya tentang tuntunan agama Islam, insya Allah pasti bisa menjadi kelak menjadi ini ya Umi, memajukan peradaban Islam. Iya, insya Allah. Nah, baik Umi. Selanjutnya ya Umi, apa namanya, menurut Umi ya, kita kan sebagai muslimah punya peranan penting juga di masyarakat gitu ya Umi. Bagaimana kita berperan aktif entah dalam banyak faktor gitu ya Umi, dalam entah faktor ekonomi, faktor sosial, kemudian faktor pendidikan, faktor dan dakwah juga, itu kan kita berperan penting ya Umi. Menurut Umi sendiri, pendapat Umi nih, bagaimana sih kita sebagai muslimah, artinya kita harus mempersiapkan diri kan untuk bisa terjun di masyarakat untuk memajukan peradaban Islam. Menurut Umi sendiri, sebagai muslimah, persiapan apa aja sih dalam mempersiapkan diri untuk memajukan peradaban Islam? Mungkin contohnya kalau sekarang banyak ya Umi, banyak mungkin ustadz atau ustazah atau banyak yayasan yang membuat ini rumah hafiz gitu. Tujuannya apa? Untuk
mencetak hafiz dan hafizah ya. Nah kayak seperti itu. Menurut Umi sendiri persiapannya itu seperti apa untuk menciptakan generasi yang soleh dan solehah untuk memajukan peradaban Islam? Baik, yang pertama itu yang paling terpenting adalah kita harus mempersiapkan diri kita sendiri sebagai muslimah itu adalah kembali kepada Al-Quran, dan kita harus terus belajar dari Al-Quran itu dan jangan pernah bosan tentunya ya. Lalu kita juga kembali kepada sunnah gitu. Bagaimana kita mengikuti Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan yang paling terpenting lagi kita mempersiapkan generasi-generasi muda nih, kita cetak supaya mereka mempersiapkan dirinya untuk menghadapi tantangan zaman. Bagaimana peradaban Islam itu nanti bisa sebagaimana Allah janjikan bahwa Islam itu akan jaya nanti di akhir zaman. Nah, bagaimana kita nih ya orang tua ya para generasi muda juga itu turut andil di dalam bagaimana kejayaan Islam itu, kita berada di dalam itu, kita menjadi salah satunya di peradaban Islam itu, yang Islam itu akan jaya nantinya gitu. Dan Allah akan mempertanyakan itu nanti di akhirat. Bagaimana kita bisa ada di situ gitu, salah satunya gitu. Masya Allah. Berarti kita juga balik lagi ya tadi kepada Al-Quran dan Sunnah gitu, karena itu pegangan kita ya. Kalau ada hadis ya, iya. Tali Al-Quran dan peganganlah pada tali Allah, tali agama ya. Nah ya, kemudian ya Umi, kalau sekarang nih di fenomena zaman sekarang gitu ya Umi, banyak memang kita nggak bisa pungkiri ya Umi, banyak wanita atau muslimah yang tidak bisa memposisikan dirinya di masyarakat dalam mohon maaf dalam tanda kutip penyimpang gitu ya Umi. Sebenarnya yang akhirnya tuh mereka ini tidak mengenali diri sendiri gitu, tidak mengenal hal positif, atau bahkan mereka sebenarnya punya potensi atau bakat yang sebenarnya bisa mereka implementasikan gitu di masyarakat gitu. Contohnya mungkin ikut remaja masjid dan lain sebagainya gitu, tapi karena hal banyak distrik yang masuk nih di zaman sekarang gitu, akhirnya mereka ya itu tadi mereka tidak mau melakukan hal positif gitu. Nah, menurut tanggapan Umi nih dengan fenomena ini gitu, dan itu bagaimana sih sebenarnya kita sebagai muslimah sendiri ya, ini nasihat untuk diri saya sendiri juga ya Umi, kayak cara mengatasi supaya kita tidak mohon maaf menyimpang kayak gitu, gimana Umi? Baik, itu ada pepatah mengatakan kalau kamu bermain dengan pandai besi, maka kamu akan kepercikan api. Tapi kalau kamu berkawan dengan penjual minyak wangi, maka kamu akan terbawa harumnya gitu kan. Nah, sebisa mungkin berkawanlah dengan orang-orang soleha, dekati mereka, banyak ngaji ya utamanya ya, tegakkan sholat. Lalu kita kenali diri kita nih, supaya kita tahu potensi kita nih yang baik ya di dalam masyarakat. Kenali diri kita, karakter kita dengan baik, supaya kita bisa mengembangkannya, lalu kita hubungkan dengan agama kita, supaya itu bisa berjalan dengan baik gitu, antara Allah dengan manusia bisa seimbang gitu. Nah, yang utama lagi ya itu tadi yang tadi saya katakan, berpeganglah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang paling penting ya. Lalu siapkan generasi muda untuk menghadapi peradaban Islam di kemudian hari nanti gitu. Jadi memang benar-benar kita harus gali potensi kita terus kita istiqomah dan jangan pernah berhenti gitu. Dan jangan pernah kita merasa lelah gitu untuk satu kebaikan gitu. Supaya kita itu tetap ada di jalan Allah. Nah, yang paling penting juga jangan sekali-sekali kita melepaskan pegangan dari tali Allah gitu. Manusia itu kan ada futurnya. Nah, ketika kita berkawan dengan orang-orang yang soleh, yang soleha, ada orang yang mengingatkan kita ketika kita futur gitu kan, supaya kita
terus mengingat Allah, begitu kan Nisa. Nah, artinya berarti ya Umi, sebagai kita kan manusia ya Umi, artinya ketika kita kita mungkin kita ada di circle yang baik, di lingkungan yang positif gitu ya Umi. Tapi namanya iman mungkin kan naik turun nih kadang ya Umi ya. Iya. Kadang kita namanya manusia gitu. Ada nggak sih Umi ketika kadang tuh aduh iman kita lagi turun, aduh kayaknya aku kurang sholatnya kurang khusyuk, atau mungkin aduh aku biasa tadarus setiap hari ini enggak, kayak gitu kan lagi naik turun tuh Umi. Ada nggak sih tipsnya Umi supaya mempertahankan itu, supaya istiqomah mempertahankan puasa Senin Kamis atau tadarus, kemudian juga sholatnya menjadi lebih khusyuk gitu, kayak gitu Umi. Ada nggak Umi? Kalau kata anak-anak muda ya Kanisa, kalau kata anak-anak muda, ada kalimat mereka yang tenar itu gini, Allahumma paksain gitu. Jadi manusia itu pada dasarnya harus dipaksa gitu, supaya dia nanti ketika sudah terpaksa, lalu dia menjalankan, walaupun tadinya berat, tapi karena terbiasa, lama-lama dia akan jadi ringan gitu. Kalau turun naik ya itu biasa ya namanya manusia. Nah itu tadi, jangan pernah bosan ngaji, berkawan dengan orang-orang yang soleha, itu paling penting karena dialah yang akan mengingatkan kita terus gitu. Artinya tetap ya kita harus sebagai mungkin teman-teman kita, lingkungan kita yang mengingatkan kita, misal atau mungkin kita lagi ini nih naik turun di mana kajian yuk gitu, misalnya kayak gitu ya. Biasanya kan kayak gitu. Kemudian juga kita juga balik lagi tadi selalu paksa, yang awalnya terpaksa akhirnya terbiasa gitu. Akhirnya dia bisa istiqomah ya Umi. Iya. Baik Umi. Nah Umi, balik lagi ya Umi, balik lagi tadi kan muslimah itu juga artinya berarti muslimah sendiri ini ya Umi itu punya peranan yang penting dalam menciptakan peradaban Islam gitu ya Umi. Peranan di yang bisa membantu peradaban Islam ini menjadi lebih baik gitu ya Umi. Apa aja sih menurut Umi ya, peranan apa aja sih yang harus dilakukan muslimah nih untuk supaya peradaban Islam ini menjadi lebih maju, lebih baik apalagi di era sekarang ini gitu Umi. Kayak gitu. Peranan apa aja sih yang bisa kita lakukan nih sebagai muslimah gitu ya. Baik. Kalau muslimah itu sendiri kan punya dua peran ya. Kalau perempuan ya, yang pertama adalah peran dari dalam dirinya sendiri atau dari intern dia sendiri. Bagaimana dia jadi seorang ibu, jadi seorang istri, dan juga jadi seorang anak. Karena memang ibu itu juga dilahirkan dari seorang ibu, rahim seorang ibu. Bagaimana kalau kita jadi istri, kita harus bisa mengelola waktu kita. Karena kita jadi istri nih ya, bagaimana kita patuh kepada suami, tapi juga kita harus mendidik anak-anak, tapi juga kita harus berkegiatan di luar gitu. Tapi yang paling utama adalah kepatuhan kita kepada suami gitu. Karena surga kita ada di izinnya dia, dari suami. Lalu bagaimana kita mendidik sebagai ibu, harus mendidik anak-anak, mencontohkan yang baik, mengarahkan dia harus berkawan dengan siapa, harus ngaji, terus dikasih pendidikan terus kan. Nah, sedangkan dari luar sendiri, dari luar diri muslimah itu sendiri, dari eksternnya itu adalah dari dia berkegiatan di luar, entah jadi misalkan dia jadi karyawan atau jadi guru atau jadi dosen atau lain-lainnya, atau saya sekarang menjadi ketua RT gitu kan. Itu saya muslimah tuh harus bisa mengcombine itu semua, mengatur waktunya supaya semua tertib gitu. Dapat ya. Iya, itu semua dapat dan kita menjadi tertib juga dan kita bisa menjadi muslimah yang baik, yang diharapkan, yang diinginkan, yang dicontohkan dari istri-istri Rasulullah ya gitu, dan perempuan-perempuan lainnya seperti kalau kita di Indonesia kayak Raden Ajeng Kartini gitu kan, bagaimana beliau orang yang cerdas, pintar gitu, terus belajar, terus berjiwa sosial gitu ya, terus banyaklah yang positifnya yang bisa kita tiru kan dari para sahabiah, juga dari
pejuang-pejuang wanita di Indonesia sendiri. Kita banyak terus belajar, kita ambil ilmunya gitu. Nah, itu. Berarti ini ya tadi yang pertama ya Umi, kan peranan sebagai istri, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang anak juga ya Umi ya. Apa namanya? Artinya berarti ya Umi ya, sebelum kita menikah juga ya Umi, kita tuh mungkin juga harus supaya kita bisa menjalankan rumah tangga yang baik ya, berarti ya menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik. Belajar. Gitu ya. Artinya apa ya, sebelum menikah nih harus punya apa istilahnya visi misi Persiapan. ya, Iya, visi misi rumah tangga nih ya. Sebelum menikah harus punya visi misi nih kalau apa namanya sama didiskusikan dengan calon pasangannya, karena mungkin berawal dari situ ya Umi, akhirnya nanti ketika setelah menikah apa namanya Sudah visi siap. iya sudah siap dengan apa namanya visi misi yang mereka sebelumnya sudah rencanakan gitu, cara mendidik anak seperti ini. Iya. Kita juga patuh menghormati suami ya Umi ya. Apa tapi artinya balik lagi kita sebagai muslimah, kita kodratnya sebagai wanita. Gitu, ya. Kemudian juga tadi apa namanya peranan yang kedua ya Umi, mungkin bisa ada yang menjadi wanita karir, ada yang apa namanya banyak aktivitas yang mungkin nggak di rumah aja nih kan, apa sobat muslim yang mungkin muslimah gitu ya, yang wanita tetap apa ya time manajemennya tetap harus ini ya diatur ya, supaya harus pandai-pandai ya dapat semuanya gitu kita. Ada skala prioritas Kak. Skala prioritas. Jadi kita bisa merunut nih ya, mana yang paling kita harus prioritaskan gitu. Tentunya kan keluarga. Iya. Paling utama ya. Iya. Umi, aku mau nanya nih Umi. Sebenarnya Umi sendiri nih, ini kan spesial nih ya, Women Days nih temanya. Nah ini Umi sendiri ada nggak Umi role model nih dalam yang Umi itu sangat menginspirasi sosok wanita atau tokoh wanita yang sangat menginspirasi Umi nih apa namanya dalam mungkin apa namanya Umi menjalani kehidupan ini gitu, mungkin Umi apa namanya intinya menjadi role model gitu, Umi ada nggak? Sebetulnya banyak ya, dari para sahabiah tentunya ya, sahabat-sahabat Rasulullah yang muslimah gitu kan. Itu luar biasa kalau terus kita mau mengikuti mereka gitu kan, karena mereka punya karakter masing-masing kan. Tapi yang paling utama itu adalah saya paling mengagumi Bunda Siti Khadijah, yang luar biasa dengan kekayaannya. Dia infakkan semua untuk perjuangan Rasulullah gitu. Dia tidak memikirkan dirinya bagaimana aku jadi wanita yang gaya gitu, udah nggak kepikir ke sana gitu. Terus bagaimana beliau itu mengakui mendukung Rasulullah, orang pertama yang masuk ke Islam, ya, yang mendukung suaminya, ya perjuangannya luar biasa. Padahal kalau Bunda Khadijah mau mendapatkan apapun, dia bisa melakukan apapun gitu. Tapi dengan kemampuannya itu justru dia membatasi dirinya gitu. Karena dia tahu bahwa hidup ini di dunia itu sesaat aja, dan yang paling utama adalah di akhirat kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk di sana nantinya. Betul. Gitu. Jadi tujuan akhirnya. Jadi sudah tidak perlu lagi kita banyak memikirkan tentang dunia. Makanya kejar akhiratmu, maka dunia akan ada di tanganmu. Betul. Gitu. Nah, iya. Dan apalagi anak-anak muda ini ya, memang harus benar-benar banyak belajar nih, apalagi masih sekarang gadgetnya luar biasa ya. Iya, mempengaruhi anak muda. Juga ini iya. Ya. Tinggal klik dia bisa buka apa yang dia mau. Tapi ketika agama itu sudah diterapkan di diri anak-anak muda, maka dia tahu ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Ini yang bisa membuat aku terjerumus ke neraka, dan ini yang bisa membuat aku ke surga. Karena pilihan jalan cuma ada dua, surga dan neraka. Pilih yang mana. Dan kalau kamu mau ada di jalannya Allah, mau menuju surganya,
kamu harus banyak mempelajari, anak-anak muda nih ya utamanya ya, banyak mempelajari bagaimana bisa ada jalan itu gitu. Nah, itu harus benar-benar kita persiapkan gitu. Nah, anak muda ya, generasi muda terutama ya. Gadget itu sekarang mau ngaji nggak usah repot-repot kemana-mana, lewat HP, HP ada klik, ya. banyak kajian di situ, gitu. Jadi, apalagi kalau ilmu parenting ya luar biasa banyak di situ. Bagaimana nanti terutama perempuan nih mempersiapkan dirinya jadi seorang ibu, jadi seorang istri, jadi seorang anak gitu. Nah, banyak ilmu parenting di sana. Terus banyak juga kita tadi Kak Nisa bilang merujuk kepada wanita yang mana nih, yang mana aja tiru. Selama itu menjadi kebaikan buat kita gitu. Insyaallah ya. Udah Siti Khadijah ini benar-benar banyak sosok yang inspirasi buat seluruh buat para wanita dan muslimah di Sobat Takwa juga ya gitu. Banyak Siti Khadijah ini mendedikasikan hidupnya, hartanya ini untuk dakwahnya Rasulullah SAW ya Umi, Masya Allah. Nah Umi, kali ada beberapa pertanyaan nih Umi dari Sobat Takwa ya Umi. Kita baca dulu ya Umi ya. Yang pertama nih Umi, pertanyaan pertama, mana versi yang benar soal Kartini yang berjilbab dan tidak berjilbab Umi? Nah, ini pertanyaan pertama Umi. Baik, mungkin dulu zamannya Kartini dulu mungkin Islam belum begitu seperti sekarang ya. Bagaimana muslimah itu bisa mendalami agamanya, mungkin mereka belum paham tentang bagaimana menutup aurat yang baik. Tapi untuk Kartini yang sekarang, mereka harusnya sudah paham gitu, karena ya itu peradaban Islam itu kan berkembang terus, dan kita harus terus belajar gitu. Kartini yang sekarang sebagai muslimah juga harus tahu gitu bagaimana dia menutup auratnya dengan baik, bagaimana dia bisa berakhlak dengan baik, bagaimana dia bisa membatasi dirinya bergaul pergaulannya gitu. Jadi kita tidak bisa juga membandingkan Kartini yang dulu, Kartini memangnya Kartini Raden Ajeng Kartini dengan Kartini sekarang gitu. Nah, itulah kita harus terus merubah diri kita, mempelajari terus ilmu agama supaya kita menjadi Kartini juga seorang muslimah yang baik. Iya. Maka iya benar ya Umi, karena kan memang ya tadi di Islam sendiri kan wanita ini Allah muliakan ya Umi ya. Betul. Bahkan kalau di orang tua ya ibu aja disebutnya 3 kali ya Umi. Iya. Betul ya baru ayah. Iya gitu. Baru ayah. Siapa yang harus kamu hormati? Ibu. Iya. Sampai 3 kali betul. Iya betul. Kemudian juga kan juga mungkin dulu di zaman Rasulullah, di zaman jahiliyah ya Umi ya kan wanita yang dijadikan budak dan lain sebagainya ya Umi. Sekarang karena peradaban Islam ini semakin berkembang, ya, semakin maju gitu. Dan zaman juga semakin berkembang gitu. Ilmu pengetahuan juga semakin berkembang. Kita mau lihat kajian aja udah tinggal buka kan, gampang ya, nggak harus pergi ya. Iya, jadi sekarang juga semakin supaya kita menjadi muslimah yang baik, kita lebih mudah untuk mendapatkan ilmunya dan lain sebagainya. Makanya itu tergantung tangan kita sendiri, ya. Kita mau baik atau enggak tergantung tangan kita sendiri. Mau klik apa nih? Gitu. Betul. Mau klik kajian atau klik yang lain-lain gitu ya. Jadi kembali lagi kepada diri kita, karena yang menentukan itu diri kita sendiri gitu. Kembali lagi kepada diri kita. Baik Umi. Lanjut lagi nih Umi, pertanyaan kedua nih Umi. Apakah makna emansipasi menurut Islam? Baik, jadi kita kan sebagai wanita juga ya, tadi Kak Nisa bilang waktu zaman jahiliyah itu dulu bagaimana wanita perempuan ketika bayi lahir, perempuan yang dikubur hidup-hidup, yang dianggap sangat hina wanita saat itu. Tapi ketika pertama kali peradaban Islam itu dimulai, ketika datang surat pertama kali di Gua Hiro yang Rasulullah menerima itu, Iqra, bacalah,
Nah, mulai dari situlah kita memulai peradaban Islam yang baru. Kita terus membaca. Nah, untuk emansipasi wanita itu sendiri, sekarang ini kita nggak perlu lagi, terutama untuk anak-anak muda nih, nggak perlu lagi mendengarkan kata orang lain gitu. Tapi bagaimana diriku ini aku siapkan untuk akhir hidupku nanti gitu. Jadi kita tetap terus mengejar pendidikan, jangan pernah bosan, karena belajar itu bukan hanya di kursi di bangku sekolah ya, di luar pun banyak ilmu gitu. Nah, disitulah kita bagaimana emansipasi wanita itu supaya kita benar-benar menjadi muslimah. Nah, begitu kita terus belajar, jangan pernah bosan. Ya itu Kanisa nggak pernah bosan intinya gitu. Terus nggak pernah bosan untuk nyari ilmu. Tapi kita juga tahu batasan kita sebagai wanita ya. Nggak juga kita terus mau ngalahin laki-laki nih gitu ya. Aku mau jadi laki-laki nih, terus aku bergaya laki-laki, nggak boleh juga. Tetap harus pada kodratnya. Iya, kita harus tahu batasannya juga. Bagaimana perempuan itu harus bergaya gitu kan, nggak perlu juga ikut-ikutan emansipasi yang salah kaprah gitu. Karena memang banyak ya, mungkin banyak yang dengan kata feminisme ya, kan mungkin memang agak ini ya gitu, tapi kan kita tetap harus sebagai kodrat, sebagai wanita, fitrahnya sebagai wanita gitu ya, kayak kita menghormati suami, kemudian kita juga nggak boleh bergaya nih seperti laki-laki itu supaya sama nih kayak laki-laki gitu kan, nggak boleh ya. Apalagi ketika sudah menikah nanti, kita masih muda nih misalkan, terus adik-adik nih bekerja nih ya, kuliah atau selesai sekolah terus bekerja, terus ketika menikah kalau kata suaminya tidak boleh bekerja ya sudah, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan kebaikan di luar, karena memang wanita itu yang terbaik adalah di dalam rumahnya. Ada surga wanita itu di pojok-pojok rumahnya. Iya, artinya dia mengurus rumah tangganya, terus mengurus suaminya, mengurus anaknya, itu adalah surganya gitu. Bukan berarti aku tidak bisa berbuat baik nih di luar, nggak bisa nolong orang lain. Sekarang sih di rumah aja udah bisa kita banyak membantu orang lain. Ya itu gadget itu gitu. Kita bisa dakwah, kita bisa menyebarkan kebaikan melalui HP. Di tengah-tengah waktu senggang kita sebagai ibu rumah tangga, ibu muda ya intinya ya gitu, kita bisa share kebaikan Kanisa gitu. Bahkan ya Umi ya, kita beresin mainan anak-anak aja jadi pahala ya Umi. Iya, pokoknya diawali dengan bismillah, insya Allah semua jadi pahala. Nggak harus keluar rumah gitu. Tapi kalau kita bisa punya kesempatan keluar rumah, dapat izin suami, kenapa enggak kita juga berbuat sesuatu di luar rumah gitu. Yang utama adalah izin suami, itu yang harus kita dapat. Iya. Dan ketika izin itu sudah dapat, maka kita harus menjaga amanah nih. Yang izin suami ini kan amanah. Kita harus menjaga bagaimana di luar itu kita bisa tahu membatasi diri kita sebagai seorang wanita, seorang istri. Betul. Karena memang ini ya, berarti betapa pentingnya izin suami ya kalau kita mau keluar ya, kita mau berangkat jam berapa, pulang jam berapa gitu ya, kita harus ini ya, kabarin gitu suaminya gitu. Kalau buat yang masih jomblo nih, masih remaja. Iya, utamanya izin dari ibu ya, paling utama ya. Ketika ibu tidak mengizinkan, maka lebih baik adik-adik di rumah gitu, lakukan sesuatu di rumah, bisa bantu ibu, bisa ya itu tadi share kebaikan, kita dapat nih sesuatu yang bermanfaat di gadget, kita share lagi supaya teman-teman kita bisa dapat, bisa tahu gitu. Terus kita share lagi aktivitas kita yang bisa menggugah orang lain gitu. Masya Allah ya Umi. Ini ada lagi nih Umi, pertanyaan nih, banyak nih pertanyaannya Umi. Wah, Masya Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Umi, hal apa saja nih yang harus dipersiapkan oleh seorang perempuan, seorang wanita
untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Baik ya. Pertanyaan Masya Allah sekali nih. Wah hebat nih ya, banyak yang udah siap nikah nih kayaknya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan deh, saya doain dulu ya. Yang utama mudah-mudahan yang udah siap nikah nih bisa cepat dapat jodoh ya. Baik. Baik, yang pertama itu kan pernikahan itu adalah pendidikan yang sangat panjang ya. Nggak berhenti-berhenti itu, terus kita belajar. Jadi mengawalinya itu kita mempersiapkan diri kita itu dengan ilmu sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Pelajari ilmu berumah tangga, ilmu sebagai seorang istri. Jadi ketika kita menikah itu kita sudah siap begitu. Karena itu nanti banyak hal-hal yang baru tuh. Karena kita kan dari dua orang yang berbeda ya, disatukan. Dan kita harus tahu bagaimana caranya gitu kan Nisa. Karena artinya yang penting ilmu ya kan Nisa ya. Itu yang paling penting sebelum melaksanakan pernikahan gitu, ke jenjang pernikahan itu sangat penting ilmu tentang pernikahan ya. Karena kan sekarang juga udah banyak ya. Sekarang udah banyak ada apa namanya seminar sebelum pernikahan. Gitu. Artinya memang apa ya, sebelum menikah itu kita benar-benar harus bangun fondasi yang kuat ya itu. Siapkan mental juga ya. Mental dulu ya, mental terus juga. Karena kita akan berubah nih kan Nisa. Betul. Biasanya enjoy ini sendiri gitu ya. Santai, sekarang ada suami dan harus mempersiapkan suami gitu kan. Baik. Nah, Umi, balik soal pernikahan nih tadi nih. Berarti artinya kan kita juga harus memilih pasangan yang benar-benar ini ya, maksudnya agamanya baik dan lain sebagainya gitu. Karena kan kelak ya kita kan pasti ingin rumah tangga ini kan pasti ingin berlabuhnya di surganya Allah pastikan ya. Nah itu ada nih buat yang masih jomblo nih apa namanya tips memilih pasangan yang kan biasanya ta'aruf nih, kalau sekarang nih kan ternyata ta'aruf ya. Nah itu ada nggak Umi tips-tips tersendiri nih Umi, apa buat para sobat takwa yang masih jomblo nih, mungkin nanti habis lebaran mau nikah gitu. Amin, insyaallah. Iya, itu ada nggak sih Umi? Baik, ketika kita ingin mendapatkan seorang calon pasangan kita yang baik agamanya, dekat dengan Allah gitu, baik akhlaknya juga ya, kita dulu perbaiki, kita bikin dulu diri kita baik nih. Maka karena janji Allah itu laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik, laki-laki yang buruk adalah untuk wanita-wanita yang buruk juga. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pasangan kita yang baik, persiapkan diri kita untuk menjadi lebih baik gitu. Ya agamanya, ya akhlak diri kita sendiri dulu. Jangan kita menuntut dulu calon pasangan kita seseorang yang baik, sementara diri kita juga belum kita perbaiki gitu. Jadi kita dulu perbaiki diri kita, nanti insya Allah Allah akan mempertemukan dengan seseorang yang baik. Nggak perlu dicari jodoh itu, karena Allah sudah menjodohkan seseorang itu. Tapi kita nggak tahu entah ada di mana jodoh kita. Yang jelas kita adalah tulang rusuknya laki-laki yang hilang satu gitu. Pasti ketemu insya Allah nanti. Artinya jodoh kita ini cerminan diri kita ya Umi ya. Iya, persiapkan diri kita baik-baik. Dengan agama juga tentunya gitu, dengan mental juga. Baik, ini ada pertanyaan lagi Bu. Adakah kesamaan antara prinsip emansipasi yang dibawakan oleh Kartini ini dengan konsep feminisme yang merebak sekarang ini, dan bagaimana sih Islam memandangnya gitu? Ada, belajar. Kartini ini senang membaca, senang belajar, punya semangat, punya optimisme diri, berani, dioptimis gitu menghadapi masa depannya. Makanya kan diterbitkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang di situ. Kita sebagai wanita zaman sekarang ikuti itu. Banyak membaca supaya wawasan kita tuh lebih luas gitu, karena buku itu adalah menjadi jendelanya dunia gitu. Kita bisa tahu dari buku ya, entah sekarang kan banyak buku-buku elektronik ya, kalau kita malas baca buku itu ada elektronik begitu. Jadi ada kesamaannya dengan emansipasi sekarang, dan kita terus optimismenya Raden Ajeng Kartini itu harus kita terapkan diri kita. Kita punya optimis nih, kita jangan memikirkan gimana ya nanti masa depan
saya nantinya gitu. Tapi kita optimis, wah saya harus jadi orang yang berhasil. Nanti makanya ketika kita berpikiran yang baik-baik, maka yang hadir itu nanti adalah yang baik gitu. Ketika kita pikirkan kesuksesan kita di masa depan, maka nanti Allah akan membuat kita tuh seorang yang sukses. Artinya bukan sukses duniawi aja ya, tapi seseorang yang sukses nanti di akhiratnya kelak gitu. Nah, keberaniannya, kita juga sebagai wanita yang sekarang kita harus mencontoh juga Raden Ajeng Kartini. Bagaimana beliau adalah orang yang berani, tapi dengan keberaniannya, dengan kepandaiannya, dia tetap patuh pada orang tuanya. Karena Kartini itu adalah orang yang patuh gitu. Dia dijodohkan dengan laki-laki, dia patuh menurut kepada orang tuanya gitu. Walaupun dia seseorang yang cerdas, seseorang yang berani, optimis, tapi dia tetap menghargai orang tuanya, patuh pada orang tuanya itu. Baik Umi. Artinya kita mencontoh R.A. Kartini ini sosok yang memang banyak menginspirasi. Iya. Ya, Umi, ya. Iya. Nah, Umi, ini pertanyaan terakhir nih, Umi. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan terakhir. Iya. Ya. Terkadang ini kan di satu waktu seorang ibu juga memiliki titik terendah alias waktu ketika benar-benar lelah ya, Umi. Namun di sisi lain anaknya juga membuat ibunya semakin tertekan. Langkah apa yang tepat yang harusnya dilakukan oleh seorang ibu karena kondisi ini ibu seringkali lepas kendali. Baik, ada kata-kata me time ya. Jadi seorang ibu juga itu harus memiliki waktu tertentu khusus buat dirinya sendiri karena dia butuh itu, karena mental seseorang itu juga ada batasannya juga ya. Nah, caranya anak nih, kita ngobrol nih dengan ibu kita ya. Mah, mau nggak jagain anak aku sebentar aja, aku titip. Karena kadang-kadang kita nggak percaya dengan orang lain ya, kita khawatir dengan anak kita gitu. Kita ngobrol nih sama ibu atau ibu mertua, "Ma, aku titip ya anakku sebentar," gitu. Karena kita perlu me time. Pergi dengan suami, berduaan, boleh nonton, boleh tidur di hotel gitu dengan suami ya, atau jalan-jalan kemana gitu, me time gitu. Karena kita perlu merevisi diri kita juga gitu. Merefresh supaya kita tetap senang, tetap happy gitu. Nah, begitu caranya. Titip anak kita sama dengan orang yang kita percaya, lalu kita pergi dengan suami atau dengan kawan kita ya. Me time itu penting itu. Jadi sangat penting dan enggak terus-terusan di rumah terus gitu. Tapi kita juga tahu kapan kita membatasi waktu kita itu. Yang penting kita sudah cukup nih dengan diri kita. Aku sudah happy, kembali ke rumah, mengurus anak lagi. Yang paling penting adalah ketika kita ikhlas melakukan sesuatu, mengurus anak kita, maka kejenuhan-kejenuhan itu akan hilang dengan sendirinya, terobati dengan pahala yang Allah janjikan gitu. Ketika kita mengurus anak gitu. Tapi ya juga sebagai manusia biasa, itu kita perlu me time, waktu-waktu khusus kita untuk merefresh kembali kehidupan kita gitu. Masya Allah ya. Berarti memang sebegitu pentingnya ya kita ketika setelah menjadi istri, setelah menjadi ibu, seorang ibu ya terutama, kita harus punya me time, punya waktu sendiri ya. Betul kan Iya, karena kan sekarang juga ada yang istilah mungkin yang masih mamah-mamah muda atau iya kan ya. Nah itu ada istilah namanya mungkin baby blues kan iya. Sekarang itu kan yang mungkin karena dia terlalu stres atau ini mungkin dia juga biasa ya karena baru kan istilahnya. Akhirnya dia sampai bahkan menelantarkan anaknya gitu. Nah makanya kenapa mungkin ini para wanita, para ibu nih juga butuh waktu me time ya kayak gitu. Nah, Masya Allah Umi, ini sudah tidak ada lagi pertanyaannya. Alhamdulillah ya. Sudah Masya Allah ada 5 pertanyaan ya yang sudah Umi jawab. Mudah-mudahan puas ya dengan jawabannya, insya Allah ya teman-teman muda ya. Baik Umi, sekarang ini kan kita tadi sudah membahas tentang Kartini masa kini di peradaban Islam. Tadi yang dari awal sampai akhir yang sudah Umi jelaskan, artinya muslimah ini punya peranan yang penting ya Umi dalam memajukan peradaban Islam yang menjadi lebih baik, yang seperti sangat penting. Betul. Yang tadi kemudian juga kita juga harus mempersiapkan diri nih sebagai muslimah ya
apa namanya untuk ya tadi memajukan untuk mengembangkan peradaban Islam apalagi di era sekarang ini gitu ya. Contohnya tadi yang peranan yang harus muslimah lakukan gitu untuk apa namanya memajukan peradaban Islam ya, contohnya seperti apa namanya kita jangan menjadi seorang ibu, seorang istri itu kan juga akan mencetak anak-anak atau generasi yang soleh dan solehah yang kelak nanti mereka akan jadi pionir nih, bagian dari peradaban memajukan peradaban Islam. Kemudian juga tadi selain peranan dan mempersiapkan diri, contohnya tadi yang sudah Umi jelaskan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tetap harus berpegang kepada tali agamanya Allah gitu. Kemudian tadi juga banyak juga role model yang bisa kita ini ya Umi, yang bisa jadikan inspirasi, contohnya seperti Siti Khadijah ya Umi, ya R.A. Kartini ya Umi, Masya Allah gitu Umi. Semoga ini Umi, untuk terakhir nih Umi, ada nggak nih Umi pesan untuk para sobat takwa, para muslimah ini dalam memaknai Hari Kartini ini Umi, pesannya untuk para sobat takwa nih Umi. Baik sobat muda takwa, pesan Umi adalah jangan pernah berhenti belajar, tetap semangat, gali terus potensi dirimu, karena engkau akan menjadi seorang ibu, mencetak generasi muda yang akan memajukan kejayaan Islam, tentunya di peradaban Islam itu sendiri. Semangat ya anak-anak muda ya, jangan berhenti belajar ya. Masya Allah Umi. Nah ini sudah di akhir podcast ini ya Umi ya. Ini Umi kami mengucapkan terima kasih ya sudah mau mengisi nih narasumber di hari yang di tema yang spesial ini ya Umi ya. Mungkin kita kurang lebihnya mohon maaf ya Umi. Senang kan Nisa bisa berbagi sama teman-teman muda semua ya. Senang. Semoga nanti Umi bisa ini lagi ya kalau diundang lagi. Insya Allah kalau Allah mengizinkan. Insya Allah. Baik sobat takwa semua, kita akhiri podcast kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.